Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Eka Pratiwi dengan NIM 200201036 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan isolasi pada pasien dengan risiko tinggi penularan. Definisi: isolasi adalah segala upaya pencegahan penularan atau penyebaran kuman patogen dari sumber infeksi, yaitu petugas, pasien, pengunjung ke orang lain. Ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien lain. Tujuan adanya ruang isolasi ini untuk mengurangi risiko penularan. Mengingat ruang isolasi adalah ruangan khusus, orang-orang yang bisa masuk ke ruangan ini juga sangat terbatas. Prosedur masuknya pun tidak sembarangan dan harus ditaati oleh perawat, dokter, petugas rumah sakit, maupun anggota keluarga pasien. Fungsi ruang isolasi. Fungsi utama ruang isolasi adalah mencegah kontaminasi dan penularan penyakit ke orang lain. Ruang isolasi terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, ruangan yang menggunakan tekanan udara negatif. Ruangan ini digunakan untuk pasien infeksi yang penularannya bisa terjadi melalui udara. Yang kedua, ruangan isolasi yang menggunakan tekanan udara positif. Ruangan ini digunakan untuk pasien yang rentan mengalami infeksi. Standar isolasi ada 3. Yang pertama, pasien dengan penyakit infeksi menular. Cara ini mengharuskan pasien berada di kamar tersendiri dan mematuhi aturan pencegahan yang ketat. Yang kedua, pasien yang rentan atau berisiko terkena infeksi menular. Cara ini dilakukan tindakan pencegahan khusus terhadap buangan napas atau sputum. Misalnya, pasien pertusis, campak, tuberkulosa paru, infeksi influenza. 3. Penggunaan alat pelindung diri. Cara menjaga perlindungan diri dengan mencuci tangan dengan benar dan menjaga alat-alat agar tidak terkontaminasi. Perbedaan ruang isolasi dengan ruang rawat biasa. Ruang rawat biasa memungkinkan beberapa pasien dirawat bersama-sama dalam satu ruangan, sedangkan ruang isolasi, pasien akan dirawat seorang diri. Prosedur pemeriksaannya pun berbeda. Contohnya, dokter dan suster mengenakan masker. Siapapun yang masuk ke ruangan perlu mengenakan pakaian khusus. Dan akses untuk pengunjung juga bisa sama sekali ditiadakan. Kata isolasi bisa terdengar mengerikan bagi orang awam, seakan-akan pasien sangatlah berbahaya. Tapi itu tidak benar. Pasien sengaja dirawat di ruang isolasi rumah sakit agar proses penyembuhan berlangsung optimal dan tidak ada kemungkinan penularan ke orang lain. Ruang isolasi bisa diklasifikasikan menjadi 1. Isolasi standar. Di ruang isolasi rumah sakit yang standar, setiap orang yang keluar masuk ruangan pasien harus mencuci tangan atau membersihkan dengan hand sanitizer. Sarung tangan dan rompi khusus bisa digunakan jika dibutuhkan. Yang kedua, isolasi kontak. Bertujuan untuk mencegah penularan penyakit infeksi yang mudah ditularkan melalui kontak langsung. Contohnya, organisme yang bisa menyebar lewat tangan, seperti Clostridium difficile, penyebab penyakit diare. Yang ketiga, isolasi air liur. Digunakan untuk batuk atau bersin yang bisa menularkan penyakit, namun dalam jarak dekat. Untuk ruang isolasi ini, petugas medis diminta mengenakan masker dan pelindung mata. 4. Isolasi droplet nuklei atau airborne. Digunakan bagi pasien yang menderita cacar, TBC, atau gondok. Penularan penyakit-penyakit ini lewat partikel droplet nuklei yang bisa bertahan di udara penjuru rumah sakit, bahkan yang berbeda lantai sekalipun. Kondisi yang memerlukan ruang isolasi. Beberapa contoh penyakit yang umumnya mengharuskan dirawat di ruang isolasi adalah SARS, MERS, COVID-19, difteri, kolera, tuberkulosis,
infeksi organisme yang resisten terhadap beragam obat, cacar air, HIV atau AIDS, rubella, salmonella, dan meningitis. Aturan khusus yang perlu diikuti saat menjenguk pasien yang dirawat di ruang isolasi antara lain mencuci tangan dengan benar baik sebelum maupun sesudah menjenguk pasien di ruang isolasi, mengenakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan penyakit dari pasien atau untuk melindungi pasien dari kuman penyakit yang mungkin dibawa oleh pengunjung, menutup pintu dengan rapat setelah masuk maupun keluar dari ruangan isolasi. Tidak masuk ruang isolasi bila sedang menderita flu atau penyakit lainnya yang rentan menular atau rentan tertular penyakit. Memastikan injeksi yang aman dan higienis, penanganan yang tepat terhadap peralatan atau permukaan yang berpotensi terkontaminasi di lingkungan pasien, dan etiket batuk. Membesuk pasien di ruang isolasi tentunya tidak sama dengan membesuk pasien di kamar tidur pasien biasanya. Saat seseorang diputuskan untuk dirawat di ruang isolasi, maka yang membesuk harus mengikuti etika yang diterapkan rumah sakit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.